2. Doa melalui Sang Putra. Mari kita lihat bacaan berikut tentang juru selamat ajaib yang kita miliki dari Ibrani 4:12 dan seterusnya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata. Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan kurban untuk menebus dosa-dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, melainkan dipanggil oleh Allah untuk itu, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini." Sebagaimana Allah berfirman dalam nas yang lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kita telah melihat doa kepada Tuhan dengan fokus pada dua aspek, iman dan sifat Bapa. Kini kita akan mulai melihat dari aspek arti berdoa melalui Yesus. Ingatkah Anda tentang doa singkat yang terkenal yang berjudul Vespers yang ditulis oleh A.A. Milne dalam adegan Christopher Robin berlutut di samping tempat tidurnya dan meminta agar Tuhan memberkati ibunya, ayahnya, dan dirinya sendiri? Saya menyebut doa itu doa yang kekanak-kanakan. Doa itu juga bukan doa Kristen. Siapa saja bisa mengucapkan doa itu, maka tokoh Christopher Robin dalam kisah itu bisa saja penganut agama Buddha, Hindu, atau agama apapun lainnya. Tokoh Christopher Robin itu mungkin telah tumbuh besar dan menjadi pemilik toko buku di Devon. Di usia dewasanya, mungkin dia sudah muak mendengar orang-orang bertanya kepadanya, sudah berdoa atau belum. Ada doa lainnya yang mirip dengan doa Christopher Robin di kota Guildford. Seorang jemaat gereja menuliskannya setelah acara kebaktian pada suatu malam hari Minggu. Doa ini hanya dapat didoakan oleh orang Kristen. Saya menyebutnya doa anak kecil, bukan doa yang kekanak-kanakan. Judulnya, bukankah kita perlu menyebut Tuhan Bapa atau Ayah? Ayah, aku takut dan ngeri. Ayah, kebaktian udah selesai dan pendetanya bilang sesuatu tentang salah satu orang berdoa.
Aku ingin berbicara denganmu, Ayah. Tapi aku jadi takut dan ngeri, Ayah. Ada banyak orang, Ayah. Sepertinya semuanya memandang ke arahku. Aku jadi merasa takut dan tidak bisa bicara. Lalu jadi berbicara hal yang aneh, Ayah. Aku enggak mau mengecewakan. Tapi aku enggak kenal orang-orang ini, Ayah. Aku tidak begitu menyukai mereka karena aku tidak kenal mereka. Mereka melakukan hal-hal yang berbeda dan aku tidak mengerti, Ayah. Tapi aku ingin menunjukkan kepada mereka gambar anak-anak bersama ayah mereka di bawah matahari yang cerah. Aku ingin menceritakan tentang ayah kepada mereka dan tentang aku sebagai anakmu. Karena aku bisa berlari ke arahmu sambil berkata, "Lihat, Ayah, aku berlari sambil berlari ke pelukanmu karena engkau besar dan kuat dan tidak akan jatuh meski tertabrak aku. Aku bisa memeluk kakimu dengan lenganku dan bisa menggandeng tanganmu, bahkan engkau juga bisa mengayun-ayun aku di lenganmu sambil engkau berbicara dengan orang lain. Saat engkau sibuk, engkau tetap bisa mengangkat dan menggendongku dengan lenganmu, lalu aku mendengarkan suaramu berbicara. Aku ingin bisa memberitahu mereka tentang semua itu, Ayah. Tapi mereka tidak seperti engkau. Mereka tidak sayang engkau seperti aku sayang engkau. Mereka tidak akan mengerti. Aku tidak sayang mereka seperti aku sayang engkau, Ayah. Engkau yang spesial. Aku senang karena engkau ayahku. Dan aku tidak usah mencari ayah yang lain. Engkau ayah terbaik yang pernah ada. Nah, jelaslah perbedaan pertama di antara doa Kristen dan semua doa yang lain adalah kita, orang Kristen, bisa menyebut Tuhan Bapa. Tidak ada orang lain di dunia yang mendapat izin untuk hal itu. Tidak ada orang lain di dunia yang berada pada posisi untuk hal itu. Yesus mengajar para muridnya untuk berdoa demikian. Jika kamu berdoa, katakan Bapa atau Abba, Ayah. Perbedaan ini jauh sekali dengan doa seperti yang ditulis Amen, yang kekanak-kanakan dan asal saja berbicara dengan Tuhan. Seperti siapapun bisa berdoa terlepas dari agamanya. Jauh berbeda dengan doa yang tadi, yang menunjukkan pemahaman akan doa Kristen. Doa secara umum bersifat universal dalam hal waktu dan ruang, tetapi doa Kristen berbeda dengan doa-doa yang umum. Beberapa tahun lalu saya menerima sebuah saran dari Dewan Oikumene Gereja. Mengapa seluruh umat manusia tidak bersatu saja dan bermeditasi tentang kuasa ilahi di balik semesta ini? Dengan cara ini kita bisa menghubungkan agama Kristen serta perayaan Paskah, agama Buddha dan perayaan mereka dan agama-agama lainnya. Kita bisa satukan semuanya bersama dengan meditasi tentang kuasa ilahi di balik semesta, dan ini akan melepaskan kuasa yang besar di dunia. Jangan percaya saran itu. Doa Kristen tidak akan pernah bisa bercampur dengan doa-doa lainnya. Hanya orang Kristen yang bisa datang dan berkata, Ayah atau Papa, Abba, Bapa kami di surga, bahkan seperti anak kecil, peluk aku dan gendong aku berlutut di sini. Perbedaan lain yang mendasar di antara agama dan kekristenan adalah Kristus. Tidak ada agama lain yang memiliki Kristus, maka doa lain secara umum adalah doa tanpa Kristus. Doa Kristen justru berpusat pada Kristus. Saya akan mengemukakan 5 hal tentang Kristus dalam konteks ini, yang merupakan hal-hal yang dimiliki orang Kristen dalam doanya yang tidak ada pada orang-orang lain. 1. Orang Kristen memiliki ajaran Kristus tentang doa, dan itu adalah ajaran yang terbaik. 2. Orang Kristen memiliki teladan Kristus tentang doa, dan itu adalah teladan yang terbaik. 3. Orang Kristen memiliki darah Kristus dalam doa, dan itu adalah modal paling hebat untuk memohon. 4.
Orang Kristen memiliki posisi dalam doa syafaat Kristus. Saat orang Kristen berdoa, Kristus berdoa juga bagi dia, karena dia hidup selama-lamanya untuk bersyafaat bagi kita. 5, yang terakhir, dan inilah keunikan yang menjadi hak istimewa orang Kristen dalam doa yang lebih hebat daripada doa lain manapun. Orang Kristen memiliki nama Kristus yang dapat kita gunakan dalam doa. Apalagi yang masih kita butuhkan. Semua ini membuat doa Kristen berbeda dengan doa-doa lainnya. Inilah yang menjadikan baptisan Kristen juga berbeda dengan semua bentuk penyucian atau pemurnian lainnya. Karena baptisan Kristen adalah di dalam nama Yesus. Yang pertama, ajarannya. Wajar bahwa semua pemimpin agama mengajar pengikut mereka cara berdoa, dan memang mereka semua telah melakukannya dengan cara masing-masing. Buddha melakukannya, Muhammad melakukannya, Yohanes Pembaptis pun melakukannya. Pada suatu hari, para murid datang kepada Yesus dan bertanya, "Kami sudah berbulan-bulan bersamamu, tetapi mengapa engkau belum juga mengajar kami untuk berdoa? Yohanes sudah melakukannya. Kami butuh ditolong untuk berdoa. Kapan engkau akan mulai mengajar kami berdoa?" Lalu Yesus berkata, "Baik, aku akan mengajar kamu berdoa." Lalu demikianlah Yesus melakukannya. Saya yakin sebenarnya Yesus sudah menunggu-nunggu untuk murid-muridnya itu meminta, maka itulah sebabnya dia juga menunggu-nunggu Anda meminta, "Tuhan, ajar aku, tolong aku butuh ditolong." Tepat pada saat Anda meminta, itulah dia akan mulai mengajar Anda. Tetapi dia menunggu kesediaan Anda untuk datang sebagai murid. Begitu para murid meminta, Yesus mulai mengajar mereka. Ajarannya tentang doa adalah berbagai prinsip yang tidak tersusun rapi. Yesus tidak menyusun semuanya itu dalam bentuk buku panduan. Dia tidak berkhotbah panjang-panjang tentang doa atau menyampaikan khotbah berseri pada kebaktian minggu malam tentang doa. Yang Yesus lakukan adalah memberikan berbagai petunjuk dan prinsip sejak saat itu sambil mereka berjalan. Dalam sebuah rombongan ziarah ke Israel, salah satu anggotanya berkata bahwa selama masa perjalanan ziarah 2 minggu itu melintasi daerah Galilea, mereka telah dimuridkan. Saya sangat tergugah dengan perkataannya itu. Saya merasa itu adalah komentar yang sangat indah, karena kami menemukan bahwa secara alamiah tanpa pertemuan atau kebaktian yang diadakan secara khusus, kami membahas berbagai hal tentang Tuhan, sehingga dengan demikian menerapkan pembelajaran yang didapat, kadang sambil mengambil dan mengamati sesuatu yang kami temui di tengah-tengah perjalanan, sama seperti saat Yesus mengajar. Itulah cara terbaik untuk belajar. Kini saya akan menggabungkan berbagai ajarannya dari berbulan-bulan masa itu untuk Anda lihat dan coba terapkan, sehingga Anda dapat melihat seluruh pengajarannya secara utuh. Yesus mengajarkan banyak hal tentang bagaimana cara berdoa, tetapi juga mengajarkan banyak hal tentang apa yang didoakan. Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoa. Yesus berkata bahwa kita harus berdoa dengan ketulusan. Memastikan bahwa doa kita berisi ketulusan adalah salah satu hal tersulit, apalagi dalam pertemuan-pertemuan doa berkelompok. Karena tidak mudah berdoa sesuai isi hati kita yang sesungguhnya. Namun itulah sebabnya saya suka doa anak kecil yang kita bahas tadi. Doa itu berisi perasaan si pendoa yang sesungguh-sungguhnya. Doa itu tulus, doa itu nyata, tidak tersusun dalam struktur kata-kata yang rapi, tidak mengatakan hal-hal yang palsu. Hal pertama yang Yesus ajarkan dalam hal berdoa adalah kita harus berdoa dengan ketulusan. Dan itulah sebabnya dia mengajarkan bahwa ujian sebenarnya adalah doa kita saat sedang sendirian.
Orang yang hanya mengucapkan hal-hal yang baik dan benar saat berdoa di hadapan orang lain adalah orang munafik. Yesus mengajarkan bahwa ukuran sebenarnya adalah apa yang kita katakan saat sedang sendirian. Bagaimana kita berbicara dengan Tuhan saat itu ketika tanpa buku doa dan tidak ada orang lain yang mendengar. Yesus juga mengajarkan bahwa para muridnya harus berdoa dalam kesederhanaan. Dia berkata, jangan terlalu banyak berkata-kata. Saya yakin salah satu masalah terbesar dalam pertemuan doa bersumber dari orang-orang yang bisa berdoa. Bukan yang tidak bisa berdoa, karena mereka yang bisa berdoa itu bisa berdoa terus tanpa berhenti. Saya ingat seorang saudara terkasih dalam pertemuan doa yang berdiri untuk berdoa, lalu dia menginjak keran gas pada mesin radiator gas di aula gereja. Kami yang hadir saat itu mulai mencium bau gas. Dia terus saja berdoa tanpa ada tanda-tanda berhenti, dan saya jadi berpikir, apakah saya bisa mengangkat kaki si pendoa lalu menutup keran gas itu, tetapi lalu dia berkata, amin, kami semua langsung lari ke arah pintu keluar. Yesus berkata, jangan berpikir doamu akan didengar karena kata-katamu panjang. Itulah yang dipikirkan oleh orang kafir, tetapi kamu jangan seperti mereka. Dia lalu mengajarkan kepada mereka doa yang singkat. Bisa diucapkan dalam waktu 1 menit saja. Dia mengajarkan bahwa kesederhanaan adalah kunci doa, sama seperti ketulusan. Doa yang sederhana tidak perlu didandani dengan banyak kata-kata indah, tidak perlu bertele-tele, tidak perlu heboh, tidak perlu banyak pepatah atau pantun. Saya juga ingat Gordon Bailey yang saat berbicara tentang ketulusan dan kesederhanaan dalam hal doa berkata, bisakah Anda membayangkan anak kecil yang jarinya terjepit pintu berkata dengan kalimat panjang, "Papa, tolong cepat bantu aku." Pasti tidak bisa. Kita perlu berbicara dengan Tuhan dengan cara yang sama dengan kita berbicara dengan ayah jasmani kita, tulus dan sederhana. Kita perlu berbicara dalam kerendahan hati. Yesus menceritakan sebuah kisah tentang 2 pria yang berdoa. Salah satunya sangat menikmati waktu doanya dan dia berdoa dengan dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia berpikir itu doa yang bagus, padahal doanya itu penuh dengan kata aku atau saya. Dia berdiri di barisan depan dan berkata, Tuhan, aku berterima kasih kepadamu karena aku tidak seperti orang-orang lain ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku membayar persepuluhan dari segala sesuatu yang kumiliki. Yesus menceritakan bahwa pria itu sangat menikmati waktu doanya, tetapi hanya sejauh itulah jangkauan doanya. Doa itu hanya lahir dari pikirannya lalu menuju ke hatinya. Dia menjadi amat senang dengan doanya. Namun di barisan belakang ada pria lain yang kondisinya buruk, yang memukul dadanya dan berkata dalam doanya, Tuhan, kasihanilah aku sebab aku ini orang berdosa. Tuhan berkata bahwa pria di barisan belakang itulah yang berhasil menjangkau Tuhan dengan doanya. Berikutnya, berdoalah dengan tekun. Tetaplah bertahan, tetaplah mengetuk pintu itu. Ini bukan berarti Anda harus berdoa berpanjang-panjang, melainkan berdoa secara konsisten dan terus-menerus. Tetaplah meminta sampai Anda menjangkau Tuhan dan menerima jawabannya. Lalu berdoalah dengan bersungguh-sungguh, tetaplah berjaga-jaga, dan kadang Anda perlu berpuasa. Yang penting bagi Yesus bukanlah panjangnya doa itu, melainkan kedalamannya. Lalu berdoalah dengan kemurahan hati. Bagaimana bisa Anda meminta Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Anda jika Anda sendiri tidak rela menunjukkan kasih-Nya kepada sesama? Bagaimana bisa Tuhan mengampuni Anda jika Anda sendiri tidak rela mengampuni sesama?
Tidak bisa, lingkaran koneksinya tidak tersambung utuh. Ada mata rantai yang putus. Anda hanya bisa menerima aliran kuasa dan kasih Tuhan ke dalam kehidupan Anda sejauh Anda rela mengulurkan tangan bagi sesama. Terakhir, berdoalah dalam kesepakatan. Ketika ada 2 atau 3 orang bersepakat di bumi, Tuhan akan mendengarkan dan akan memberikan apa yang diminta. Salah satu cara yang baik untuk mengamankan doa kita adalah meminta orang lain untuk mendoakan hal yang sama bersama kita. Selain itu, Yesus mengajarkan apa yang harus didoakan. Yesus mengajar para muridnya untuk mendoakan sesama. Menarik sekali bahwa Tuhan menggunakan contoh 4 golongan orang yang perlu kita doakan, dan lucunya yang kita sering lupa doakan. Golongan pertama tidak terlalu sering kita lupakan. Yesus mengajar para muridnya untuk mendoakan orang sakit karena doa mengandung kuasa kesembuhan. Namun golongan lain yang Yesus ajarkan untuk kita doakan adalah orang-orang yang dirasuk setan, yang terikat belenggu setan. Apakah Anda mendoakan golongan-golongan orang itu? Golongan ketiga yang Yesus ajarkan untuk kita doakan adalah para misionaris, yaitu pekerja-pekerja di ladang tuaian. Golongan keempat menurut ajaran Yesus adalah para musuh. Kita harus mendoakan musuh-musuh kita. Seberapa sering Anda mendoakan musuh Anda? Itulah golongan khusus yang Yesus perintahkan untuk kita doakan, dan Dia memberikan teladan yang sempurna dengan mati di kayu salib. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di dalam Alkitab, orang pertama yang mencontoh doa Yesus untuk musuh ini adalah Stefanus, dalam kondisi dirajam batu sampai akhirnya mati. Lalu Yesus juga mengajar kita untuk mendoakan diri sendiri. Kita punya kebutuhan, kita perlu mendoakan hal-hal praktis seperti kebutuhan sehari-hari dan pakaian. Kita perlu mendoakan pengampunan karena setiap hari kita butuh diampuni. Kita perlu mendoakan pimpinan Tuhan. Kita perlu mendoakan diri kita saat mendapat godaan. Kita perlu mendoakan kuasa Roh Kudus. Semuanya ini perlu kita doakan bagi diri sendiri. Saya tidak tahu apakah Yesus juga pernah mengajar kita untuk mendoakan keamanan, kenyamanan, dan kerabat-kerabat kita. Tetapi menurut saya tidak ada alasan untuk kita tidak mendoakan semua hal itu. Saya hanya menunjukkan hal-hal praktis yang Yesus ajarkan untuk kita doakan. Kita perlu memastikan untuk mendoakan hal-hal itu. Yesus juga mengajar para muridnya untuk mendoakan kehendak Tuhan. Ada berbagai hal yang Tuhan inginkan. Dia ingin namanya dikuduskan. Dia ingin kehendaknya terjadi. Dia ingin kerajaannya datang. Doakan hal-hal itu. Anda bisa membuat daftar dari doa Bapa kami berisi hal-hal yang perlu Anda doakan untuk diri sendiri, untuk sesama, serta untuk kehendak Tuhan. Itu akan merupakan daftar yang baik. Nah, panduan pertama yang kita miliki dalam hal doa Kristen adalah ajaran Yesus sendiri. Sekarang saya menyuruh Anda untuk mempelajari ajaran Yesus dalam Perjanjian Baru, lalu menandai setiap bagian yang Yesus katakan tentang doa dengan warna khusus yang sama. Anda akan belajar banyak hal dengan cara ini. Dalam doa Kristen, kita tidak hanya memiliki ajaran Yesus, tetapi juga teladannya. Yesus mempraktikkan apa yang Dia ajarkan. Saya tidak yakin saya menyukai kata teladan, karena saya merasa Yesus berdoa bukan untuk menunjukkannya sebagai teladan atau contoh bagi kita. Menurut saya, Yesus berdoa karena Dia perlu berdoa, namun Dia memang merupakan teladan yang mulia. Saya akhirnya menyelidiki kehidupan Yesus untuk mencari polanya. Lalu menemukan bahwa kehidupan doa Yesus tidak memiliki pola. Yesus memiliki pola kehadiran di sinagog pada setiap hari Sabat.
seperti pada umumnya dalam budayanya saat itu. Namun tidak pernah disebut bahwa dia berdoa pada jam-jam tertentu setiap hari seperti yang biasa dalam budayanya. Saya jadi bertanya-tanya, kapan tepatnya Yesus berdoa? Saya lalu menemukan kejadian-kejadian Yesus berdoa. Berikut ini beberapa di antaranya. Ketika menghadapi konflik yang hebat atau harus mengambil keputusan, Yesus berdoa. Ketika akan memilih 12 rasul, Yesus berdoa semalaman. Ini bukan berarti Yesus selalu berdoa semalaman dan setiap malam. Tetapi saat itu ada kebutuhan untuk mengambil keputusan penting, maka Yesus berdoa. Saya menemukan bahwa Yesus berdoa pada setiap waktu krisis dan momen penting kehidupannya, baptisannya, pemuliaannya, sebelum kematiannya disalib. Saya juga menemukan bahwa Yesus selalu berdoa ketika mengalami emosi yang penuh dan hebat. Entah sukacita yang meluap-luap atau duka yang mendalam, semangat yang berapi-api, kemarahan yang meledak, atau sakit hati yang menusuk. Dia berdoa setiap kali emosinya memuncak, apapun emosinya itu. Nah, ini salah satu petunjuk penting untuk kita berdoa. Ketika kita merasakan emosi yang memuncak, kita perlu berdoa agar Tuhan menolong kita mengendalikan emosi itu. Ingatkah Anda ketika para murid kembali lalu berkata, bahkan setan-setan pun takluk kepada kami, dengan emosi sangat bersemangat, heboh dan penuh kegirangan? Yesus langsung mengubah kegirangannya menjadi doa dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Kegirangan itu begitu meluap-luap sehingga Yesus harus berdoa. Yesus belajar mengendalikan emosi dengan berdoa dan membawa perasaannya langsung kepada Tuhan di dalam doa. Ini merupakan pola yang amat baik untuk kita ikuti, baik ketika kita sedang berada di puncak kegirangan maupun di dasar kesuraman. Berikutnya saya memperhatikan bahwa Yesus secara khusus berdoa ketika ada di tengah-tengah orang banyak, atau ketika sangat sibuk. Ketika ada banyak hal yang menekan dan mendesak dirinya, Yesus biasa mengambil waktu sesaat untuk berdoa dalam situasi itu. Kemudian saya juga memperhatikan bahwa Yesus hampir selalu berdoa ketika akan mengerjakan mukjizat, ketika berhadapan dengan kebutuhan yang besar, ketika tahu bahwa ada kuasa yang akan keluar dari dalam dirinya, karena dia membutuhkan pasokan sumber daya surgawi. Yesus berdoa sebelum menangani situasi yang ada. Apakah pola yang saya tunjukkan ini jelas bagi Anda? Ini bukanlah pola rutin berdasarkan jam-jam tertentu, melainkan doa yang sejati yang terkait dengan kebutuhan yang nyata, situasi yang nyata, emosi yang nyata. Ini merupakan cara hidup dan ini jelas tampak pada kehidupan Yesus. Dia mempraktikkan kehadiran, bukan menguasai cara teknisnya. Kadang Yesus berdoa pagi-pagi sekali, kadang pula larut malam, kadang semalaman. Tetapi doa Yesus selalu terkait dengan kehidupan dan selalu sungguh-sungguh nyata. Jika saya bertanya di mana Yesus berdoa, yang saya temukan adalah dia sekali memungkinkan baginya Yesus menjauh dari orang-orang, dan karena dia tidak punya rumah dan tidak punya kamar tidur sendiri, Yesus keluar ke alam terbuka. Selalu demikian. Saya menyarankan agar jika masalah Anda adalah keluarga atau Anda tinggal seatap bersama orang lain dan sulit mendapatkan ruang dan waktu sendirian, Anda berjalan ke alam terbuka bersama Yesus. Lakukan seperti yang Yesus lakukan, menjauhlah. Semasa kehidupannya sebagai manusia,
Yesus tercatat dalam Alkitab berdoa dan menaikkan permohonannya dengan seruan keras dan air mata sehingga emosinya yang terhubung dengan Tuhan itu terdengar. Apa yang Yesus doakan? Yesus berdoa untuk orang lain. Katanya, Tuhan, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengerjakan ini, bahwa ini mendatangkan kemuliaan bagimu. Aku berdoa untuk mereka. Dia juga berkata, aku berdoa untukmu. Namun yang terutama saya yakin Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Dan jika Yesus saja butuh berdoa adalah hal yang sembrono jika ada orang yang merasa tidak butuh berdoa. Yesus berdoa. Di mana? Kapan? Mengapa? Jawabannya ada di dalam Alkitab. Saya mengajak Anda untuk melihat doa Yesus di Yohanes 17. Inilah doa paling hebat yang Anda dapat dengar, sebuah doa Yesus yang utuh dan tercatat bagi kita. Yesus hanya peduli dengan dua hal, kemuliaan Bapanya dan pertumbuhan para pengikutnya. Doa yang luar biasa. Doa ini penuh dengan permohonan dan dicatat oleh pria yang 60 tahun setelahnya masih ingat dengan jelas setiap katanya. Karena Yesus berdoa untuk kemuliaan Bapanya dan pertumbuhan para pengikutnya. Ini merupakan dua hal yang sangat baik untuk didoakan. Kita bukan hanya memiliki ajaran Yesus, bahkan teladan Yesus. Kita juga memiliki darah Yesus ketika kita berdoa. Karena memang kita amat membutuhkannya. Saya akan berikan sebuah ilustrasi kepada Anda. Kadang-kadang saya melakukan suatu penanganan khusus pada mobil saya. Saya suka bekerja dengan tangan sendiri dan pekerjaan demikian baik bagi saya. Kadang saya sudah berkotor-kotor dan berantakan dengan oli, tetapi lalu baru sadar saya butuh sekrup atau baut tertentu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mengetuk pintu dapur dan berkata, kamu ada rencana untuk pergi ke toko atau tidak? Memangnya kenapa? Ya, karena aku tidak bisa pergi ke toko sendiri dalam kondisi begini. Aku harus membersihkan diri cukup lama dulu, lalu baru bisa pergi membeli ini itu. Sekarang aku kotor sekali, tidak bisa berjalan ke toko untuk membeli benda yang kubutuhkan. Ini ilustrasi yang sederhana dan agak lucu. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda sebenarnya tidak pantas datang kepada Tuhan dan meminta sesuatu kepadanya karena Anda berantakan dan kotor? Nah, bagaimana caranya agar Anda pantas memasuki hadirat-Nya dan berdoa? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bagaimana seharusnya kondisi kita untuk tiba di hadirat Tuhan? Caranya sangat sederhana. Ada orang-orang yang menyebut ayat ini sabun Kristen. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Ketika Anda berdoa, cucilah tangan Anda dan bersihkan hati Anda dengan darah Yesus. Ada seorang tentara militer yang selalu mencuci tangan di kamar mandi sebelum membaca Alkitab. Saya sangat tersentuh mengetahui kebiasaannya itu. Tetapi saya juga tidak merekomendasikannya untuk Anda lakukan. Namun kebiasaan itu lahir dari kerinduan hatinya untuk datang kepada Tuhan dalam kondisi bersih. Ini hal yang sederhana. Kita memiliki darah Yesus, maka kita dapat datang memasuki hadirat-Nya tanpa takut. Kita dapat mengenakan darahnya itu langsung meski kondisi kita kotor, lalu menjadi bersih secara nyata. Siapapun yang mengaku dosanya, Tuhan itu adil dan Dia akan mengampuni, lalu darah Yesus menyucikannya. Demikian pula kita dapat dibersihkan menjadi suci. Lalu ada hal berikutnya. Kita memasuki alam yang juga berisi kejahatan. Kita memasuki alam surgawi dengan doa. Yang tidak dipahami banyak orang adalah iblis bukan berada di dalam jurang neraka. Iblis ada di atas sana, di langit surgawi. Ini disebut
dalam Efesus pasal 6. Begitu Anda masuk di dalam alam surgawi, alam roh, Anda akan sadar bahwa ada kejahatan di sana dan Anda berada dalam pertempuran. Berdoa adalah tindakan maju ke garis depan pertempuran itu. Apa yang kita lakukan dengan hal itu? Disinilah peran darah Yesus kembali penting. Tidak ada kuasa yang sehebat darah Yesus dalam perlawanan terhadap kejahatan. Tidak ada kuasa yang dapat menahan roh-roh jahat agar tidak maju menyerang kita selain darah Yesus. Darah Yesus bukan hanya menyucikan kita, melainkan juga melindungi kita dari segala kejahatan ketika kita berdoa dan berperang. Inilah hal lain yang tidak ada di agama lain manapun, karena tidak ada agama lain yang memiliki darah Yesus. Yang keempat, kita memiliki posisi di dalam doa syafaat Yesus. Pada hari kenaikan Yesus, kita mengingat kembali hal yang paling ajaib. Orang-orang dan banyak ensiklopedia berkata bahwa Yuri Gagarin adalah orang pertama yang berhasil tiba di luar angkasa. Ini informasi sampah. Mungkin yang pertama adalah Henokh dan Elia pun pernah naik ke luar angkasa. Jelas bukan Yuri Gagarin. Yuri Gagarin harus membawa bungkusan bekal dari bumi, termasuk pasokan atmosfer bumi dan makanan untuk pergi ke luar angkasa. Namun Yesus Kristus saat kenaikannya, saya pun pernah berdiri di titik itu di Bukit Zaitun, naik langsung ke luar angkasa dengan cepat dan tanpa susah payah. Tidak seperti saya susah payah menulis materi ini. Yesus langsung naik ke luar angkasa, langsung menembus ke langit yang tertinggi, lalu duduk di ruang pusat kendali semesta. Disitulah kini dia sedang duduk. Apa yang sedang Yesus lakukan di sana selain mengendalikan segala sesuatu yang terjadi, mengendalikan semua pemerintah dan penguasa, memegang otoritas dan kuasa di langit dan di bumi yang telah diberikan kepadanya? Nah, Yesus berdoa untuk Anda, untuk kita. Meski mungkin tidak ada orang lain yang berdoa untuk diri kita, Yesus berdoa untuk kita. Bukankah hal itu indah? Ketika kita berdoa, kita bersatu dalam doa dengan doa Yesus. Karena dia berdoa senantiasa dan bersyafaat selalu untuk kita. Di bumi pun Yesus melakukannya. Dia berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Apakah menurut Anda Yesus berhenti berdoa untuk Simon ketika dia kembali ke surga? Sama sekali tidak. Yesus tetap saja terus berdoa. Yesus senantiasa hidup dan bersyafaat, maka kita selalu ada dalam posisi didoakan dan kita sama sekali tidak perlu merasa terlupakan. Jika Anda orang Kristen, Kristus sedang bersyafaat untuk Anda. Dia sama sekali tidak melupakan satupun dari semua pengikutnya. Dan kita dapat memegang kebenaran ini. Ada dua hal yang perlu kita catat di sini. Pertama, simpati Yesus. Yesus berdoa dengan simpati yang amat dalam. Mengapa? Karena Yesus pernah menjadi manusia dan dia memang manusia. Suatu ketika, seorang wanita beragama Katolik Roma datang menghadiri kebaktian di gereja kami. Kami mengobrol, lalu saya berkata kepadanya, mengapa Anda berdoa kepada Maria? Wanita itu menjawab dengan tulus dan sederhana, karena Maria itu manusia. Padahal Yesus juga manusia dan dia mengerti. Kalau Anda terlalu berfokus pada ketuhanannya hingga melupakan kemanusiaannya, seperti yang sering terjadi pada banyak orang Kristen, Anda perlu mencari-cari sosok manusia lain di surga agar dapat merasa doa Anda dimengerti. Saya tidak berdoa kepada Maria karena memang saya tidak perlu berdoa kepada dia. Saya berdoa kepada Yesus yang juga manusia dan yang mengerti kita. Yesus pun pernah dicobai sama seperti saya, maka dia
memiliki simpati yang mendalam. Suatu ketika, salah satu kawan saya mengadakan pertemuan ibadah di sebuah gereja Metodis di Australia. Pada akhir pertemuan, dia mengundang siapapun yang memiliki kebutuhan untuk datang dan berlutut di depan pagar altar dan meminta Yesus untuk memenuhi kebutuhan itu. Lalu seorang biarawati yang memakai jubah hitam putih maju dan berkata, "Tuhan Yesus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Kalau tidak, aku akan adukan engkau kepada ibumu." Doa yang luar biasa. Saya langsung melihat bahwa Yesus tidak mau wanita itu berdoa kepada ibunya lagi, karena dia langsung menjawab doa itu. Yesus memenuhinya dengan Roh Kudus saat itu juga dan tepat di tempat itu. Yesus bersimpati dengan mendalam. Kita tidak membutuhkan siapapun lainnya di surga. Kita tidak membutuhkan orang-orang kudus. Kita tidak membutuhkan siapapun. Kita telah mempunyai satu imam besar yang agung, yang mengetahui segala kelemahan kita dan mengerti segala pergumulan kita, termasuk yang terburuk dan terhina, karena dia telah melewati semuanya itu. Betapa istimewanya sosok yang kita miliki ini, imam besar yang bersimpati dan memberi pertolongan. Dia ada di pihak kita, tetapi dia juga ada di pihak Tuhan. Hanya ada satu perantara di antara Tuhan dan manusia, Yesus Kristus Sang Manusia. Dia kini berada di ruang pusat kendali semesta dan bersyafaat bagi kita. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Semuanya ada tercatat dalam tulisan setiap penulis perjanjian baru. Ada lagu yang berjudul Jesus the Crucified Pleads for Me. Yesus yang tersalib itu berdoa bagiku. Dan judul ini amat tepat. Lagu yang sangat indah. Ada lagu lain juga yang nadanya sangat indah. Judulnya Crucifixion, penyaliban, karya Steiner. Anda masih memiliki satu hal lain di dalam doa Kristen yang tidak dimiliki siapapun lainnya. Pada suatu malam dalam sejarah, doa sepenuhnya berubah. Itulah malam sebelum Yesus mati. 5 kali pada malam itu, dia mengatakan sesuatu tentang doa yang mengubah doa bagi jutaan manusia. Sebelumnya sepanjang masa 3 tahun kehidupannya, dia tidak pernah mengatakan hal-hal itu. Yesus berkata, "Kamu bisa meminta apapun kepada Bapa menggunakan namaku, maka aku akan melakukannya." Permintaan seperti ini mendatangkan kemuliaan bagi Bapa, karena apa yang akan kulakukan sebagai anaknya untukmu. Mintalah saja apapun dalam namaku, dan aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 13 dan 14 terjemahan bebas. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kami kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 5 ayat 16. Pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima,
supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 23. Yesus telah mengajar murid-muridnya berdoa, tetapi sebelumnya dia tidak pernah mengatakan hal-hal ini. Pada malam sebelum dia mati, dia mengajar mereka bahwa sejak saat itu ada hal baru di dalam kehidupan doa mereka. Sejak saat itu, mereka harus menggunakan namanya. Apa maksudnya? Konyol jika kita berpikir Yesus hanya memberikan label nama Yesus atau mantra dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita gunakan setiap kali berdoa sebagai jaminan bahwa doa kita akan dikabulkan. Itu sama saja dengan label di paket kiriman barang. Bukan itu maksud Yesus. Penjelasan terbaik saya adalah melalui dua penggunaan nama yang paling umum yang menurut saya akan menolong Anda untuk memahaminya. Pertama, bayangkan saya sedang mengulurkan buku cek saya di hadapan Anda. Pada saat itu, jika saya mengisi cek itu untuk Anda, cek itu pasti tidak ditolak. Lembaran kertas cek itu tidak bernilai, kecuali ada nama tertentu yang tertulis di situ. Berikutnya, saya ingin Anda membayangkan dua hal lain. Saya ingin Anda membayangkan nama saya terkait dengan rekening yang sudah kehabisan saldo. Sudah ada penarikan dengan jumlah berlebihan hingga saldonya minus, dan bank sudah menyurati saya untuk memberitahukan hal itu. Saya tidak bisa lagi menarik uang dari rekening itu. Dalam situasi seperti itu, jika saya menuliskan nama saya pun, lalu cek itu saya serahkan kepada Anda, tidak akan terjadi pencairan uang. Pencairan uang tergantung pada rekening yang terkait dengan nama yang tercantum di cek itu. Jika kondisi rekening saya saat itu baik-baik saja, saya dapat berkata kepada Anda ketika Anda memiliki suatu kebutuhan, saya akan berikan cek untuk Anda. Saya akan tuliskan nama saya di cek itu, lalu Anda bisa mengisi sendiri angka uangnya. Silakan ambil saja cek ini, cairkan uangnya supaya Anda bisa membereskan kebutuhan Anda. Cek tanpa nama yang terkait dengan rekening yang sehat tidak berguna sama sekali. Sekarang, bayangkan prinsip ini pada bank surga. Sederhananya, tidak ada nama lain manapun yang terkait dengan rekening di bank surga. Tidak satu pun kecuali nama Yesus. Tidak ada nama lain yang memiliki saldo positif di surga. Semua orang lain memiliki rekening bersaldo minus di surga. Dalam bahasa Inggris, bagian yang berbunyi, ampunilah kami dari kesalahan kami. Dalam doa Bapa kami berbunyi, forgive us our debts. Debt berarti utang. Itu tepat karena kita semua memang berutang kepada Tuhan. Kita telah menarik kebaikan Tuhan jauh lebih dari memberikan kebaikan kepada Dia, maka nama Anda dalam sebuah doa tidak akan meloloskan doa itu ke surga. Karena saldo rekening surga Anda sudah minus. Nama Anda bahkan telah dicoret dengan garis merah ganda. Syukurlah. Ada seseorang yang memiliki rekening bersaldo positif di surga dan segala sesuatu adalah miliknya, Yesus. Segalanya adalah miliknya. Segala sesuatu adalah oleh Dia, bagi kemuliaannya, harta emas dan perak adalah miliknya, hewan-hewan ternak di semua bukit adalah miliknya, dan saldo rekeningnya di surga positif. Jika kamu meminta dalam namaku, berarti dengan tanda tangannya, cek itu tidak akan ditolak. Saldo rekening surgawi Yesus positif, dan di surgalah letak harta yang sejati itu. Jika Anda menggunakan nama Yesus, Anda akan menerima apa yang Anda minta. Ini adalah janji yang luar biasa. Apakah ini berarti Yesus memberi kita buku cek yang siap diisi, yang setiap lembar ceknya telah ditandatangani dan dicap dengan meterai namanya, maka kita bisa mengisi lembar-lembar cek itu sesuka kita lalu menyetorkannya ke surga?
Bukan itu artinya, dan tidak demikian cara kerjanya. Jika Anda pernah mencoba cara itu, tidak heran bahwa upaya Anda tidak berhasil. Bertahun-tahun lalu, pada era menjelang keruntuhan Uni Soviet, ada 300.000 nama dalam petisi yang diajukan kepada pihak kedutaan besar Uni Soviet oleh seorang anggota parlemen, Michael Ellison. Tetapi petisi berisi hampir 1/3 juta nama itu ditolak oleh pihak kedutaan besar. Tidak ada satu nama pun dari semua nama itu yang dapat meloloskan petisi itu. Namun bayangkan sesaat jika ada satu nama penting pada awal daftar nama dalam petisi itu, yaitu nama Brezhnev, sang pemimpin Uni Soviet pada saat itu. Tentu tidak mungkin nama-nama lain masih dibutuhkan. Satu nama itu saja cukup untuk meloloskan petisi kepada pihak kedutaan besar. Nama Yesus adalah seperti tanda tangan yang telah dibubuhkan di setiap lembar dalam buku cek, dan itulah tanda tangan yang paling Anda butuhkan dalam permohonan Anda. Nah, kemudian apa yang perlu Anda doakan dalam nama Yesus? Berdoa adalah membawa permohonan Anda kepada Yesus dan berkata, Yesus, maukah Engkau menandatanganinya? Anda hanya perlu satu nama dalam permohonan Anda, maka permohonan itu akan diterima, asalkan itu permohonan yang membuatnya senang untuk menandatanganinya. Jika permohonan Anda itu lolos kepada Bapaknya dengan namanya, Anda tidak membutuhkan nama lain manapun. Apapun yang kamu minta dalam namaku, membawa pertanyaan, apakah Anda dapat membuat Yesus menandatangani permohonan Anda? Ada permohonan-permohonan yang tidak mungkin Yesus tanda tangani. Yakobus dan Yohanes adalah dua saudara nelayan. Mereka berdua ingin membawa permohonan mereka kepada Tuhan, lalu datang kepada Yesus meminta tanda tangannya di permohonan itu. Mereka berkata, nanti saat kerajaan Allah datang, kami ingin mendapat dua posisi utama, yaitu kursi utama kiri dan kursi utama kanan. Yesus tidak mungkin menandatangani permohonan itu dan meloloskannya. Maka dua saudara itu tidak dapat mendoakan permohonan itu dalam nama Yesus, sehingga tidak berhasil membawa permohonan itu kepada Tuhan. Maka berdoa dalam nama Yesus berarti berhenti sejenak dan bertanya, Yesus, dapatkah Engkau menandatangani yang kuminta ini? Maukah Engkau mencantumkan namamu di permohonan ini? Namamu adalah satu-satunya nama yang akan meloloskan permohonan ini. Yesus mengajarkan, jika kamu bisa mendapatkan tanda tanganku, kamu akan mendapatkannya. Inilah masalah sekaligus keistimewaan doa Kristen. Jika Anda bisa membuat Yesus mencantumkan namanya pada permohonan Anda, Anda pasti akan mendapatkannya. Ada banyak permohonan yang akan Yesus tanda tangani dengan senang hati jika kita membawanya kepada Dia. Ada banyak doa yang akan Yesus lanjutkan kepada Bapa dengan senang hati jika kita memintanya kepada Dia. Ada pula doa-doa lain yang akan dijawab Yesus, aku tidak mungkin menandatanganinya. Ada satu kejadian ketika Yesus sendiri tergoda untuk menaikkan permohonan. Lalu dia sadar bahwa dia tidak dapat menandatangani permohonannya sendiri. Dia berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari hadapanku. Saat itu, Yesus sadar bahwa dia tidak mungkin mencantumkan namanya pada doa itu, maka dia mengesampingkan doa itu dan menaikkan doa yang lain, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dia mencantumkan namanya pada doa yang berikutnya itu, lalu Tuhan menjawabnya dan melakukan kehendaknya melalui Yesus. Doa kita adalah dalam nama Yesus, dan nama itu bukanlah seperti cap meterai yang terbuat dari karet.
Bapa tidak mungkin menolak jika ada tanda tangan Yesus pada sebuah permohonan. Dan itulah sebabnya kita berdoa melalui Yesus kepada Bapa. Ada orang yang pernah berkata kepada saya, berdoa melalui Yesus kepada Bapa terasa seperti berjarak dan jauh dari Tuhan. Sebenarnya justru sebaliknya lah yang terjadi. Jika Anda berdoa melalui Yesus, Anda akan merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada tidak menggunakan namanya. Mengapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya Anda dapat berdoa kepada Yesus. Orang-orang datang berdoa kepada Dia dan menyembah Dia, dan Yesus menerima penyembahan mereka karena Dia adalah Tuhan. Maka ketika kita berdoa melalui Yesus, kita bukan hanya berdoa melalui manusia yang bersimpati, melainkan berdoa melalui anak Tuhan sendiri, yang berarti kita berdoa langsung kepada Tuhan. Doa Kristen adalah doa melalui Yesus kepada Bapa, menggunakan nama Yesus, darah Yesus, melibatkan syafaat Yesus, berdasarkan ajaran Yesus, dan dari teladan Yesus. Itulah doa Kristen berpusat pada Yesus Kristus. Intinya adalah Kristus. Itulah mengapa kita dapat datang dan berkata, Bapa, Engkau adalah Bapa Yesus, dan melalui Yesus aku datang kepadamu. Tidak ada manusia yang dapat datang kepada Bapa, tetapi melalui Yesus kita tiba kepada Bapa. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sebagian orang berkata, saya kesulitan membayangkan rupa Tuhan, saya tidak dapat membayangkannya. Memang kita diajar untuk menyebut Tuhan sebagai Bapa, tetapi saya tidak dapat melihat wajahnya. Bagaimana caranya melihat Dia? Jawabannya, mulailah berbicara dengan Yesus. Mintalah Yesus untuk memperkenalkan Anda kepada Bapanya, lalu lihatlah apa yang terjadi. Jangan langsung memanggil Tuhan, panggillah dahulu Yesus. Katakan saja, Yesus, maukah Engkau membawaku kepada Bapamu dan memberikan tanda tanganmu di permohonan ini?